Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Menteri Dalam Negeri, Gubernur Bali, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 3 Kementerian Dalam Negeri, hadirin peserta webinar asistensi dan supervisi daerah untuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk bertemu dalam acara ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Saudara Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang telah mengundang Sekretariat Wakil Presiden untuk memberikan sambutan pada acara ini dengan materi refleksi pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan pasca terbitnya Perpres 72 tahun 2021. Saya menyampaikan permohonan izin dan salam dari Bapak Kepala Sekretariat Wakil Presiden yang tidak dapat hadir memenuhi undangan secara langsung. Beliau meminta saya untuk mewakili Sekretariat Wakil Presiden memberikan sambutan pada acara ini. Hadirin yang berbahagia, upaya untuk penurunan stunting telah dimulai pemerintah sejak tahun 2013 yang lalu dengan dikeluarkannya Perpres 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Pemerintah juga menempatkan stunting sebagai salah satu indikator prioritas dalam RPJMN 2014-2019. Berbagai program telah dilaksanakan pada periode itu. Hasilnya menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% di tahun 2018. Pada tahun 2018, pemerintah kemudian bertekad untuk melakukan percepatan penurunan stunting karena penurunan yang terjadi pada periode 2013 sampai dengan 2018 sebesar 6,4% dirasakan masih terlalu kecil, yang hanya sekitar 1,2% per tahun. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menyusun Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting atau disebut dengan Stranas Stunting yang dikoordinasikan oleh Kantor Sekretariat Wakil Presiden dan telah diluncurkan oleh Bapak Wakil Presiden pada tahun 2018 yang lalu. Dalam konteks target adalah menurunkan prevalensi menjadi 14% pada tahun 2024. Itu yang disebut di Stranas. Stranas Stunting disusun dengan melibatkan banyak pihak melalui serangkaian konsultasi publik. Strategi dan intervensi yang ada dalam Stranas adalah strategi dan intervensi yang berbasis bukti, baik dari tataran nasional maupun bukti di level global. Stranas Stunting menetapkan 5 pilar utama dalam percepatan penurunan stunting. Yang pertama, komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah. Kedua, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Ketiga, konvergensi program pusat, daerah, desa, dan masyarakat. Keempat, ketahanan pangan dan gizi. Dan kelima, pemantauan dan evaluasi. Stranas juga menetapkan intervensi spesifik dan sensitif sebagai intervensi prioritas dan keluarga pada 1000 hari pertama kehidupan sebagai sasaran prioritas. Stranas Stunting dilaksanakan dan melibatkan 20 kementerian lembaga serta dilaksanakan secara bertahap di tingkat kabupaten kota. Dimulai dari 100 kabupaten kota di tahun 2018, kemudian 160 kabupaten kota di tahun 2019, 260 kabupaten kota pada tahun 2020, 360 kabupaten kota di tahun 2021, dan terakhir 514 kabupaten secara keseluruhan di tahun 2022. Pendampingan kepada daerah dilakukan dengan sangat intensif oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hadirin yang saya hormati, selama pelaksanaan Stranas Stunting dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia yang dilakukan oleh Balitbangkes Kemenkes, prevalensi stunting mengalami penurunan yaitu menjadi 27,67% pada tahun 2019 dan 24,4% pada tahun 2021. Artinya prevalensi stunting mengalami penurunan sebesar 6,4% selama 3 tahun. Namun demikian, pelaksanaan Stranas Stunting tidak berjalan dengan mudah. Terdapat 3 tantangan pokok dalam pelaksanaannya. Yang pertama, konvergensi antar program tidak mudah diwujudkan. Karena konvergensi antar program hingga ke tingkat rumah tangga sasaran adalah sebuah konsep yang ideal, namun untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan koordinasi yang kuat dari mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Konvergensi juga menyaratkan hilangnya ego sektoral yang selama ini sangat dipegang kuat oleh para pihak. Tantangan yang kedua, mengubah perilaku masyarakat juga tidak mudah.
Beberapa perilaku yang kontraproduktif dengan semangat dan intervensi yang diperlukan dalam pelaksanaan penurunan stunting telah menjadi budaya, norma, dan kepercayaan yang melekat erat pada masyarakat. Oleh karena itu, mengubah perilaku tidak semudah mengubah telapak tangan, melainkan memerlukan strategi komunikasi yang tepat, kesabaran, dan kontinuitas dalam pelaksanaannya. Tantangan yang ketiga, tingkat pemerintahan yang berjenjang juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program. Sistem desentralisasi yang dianut telah menetapkan setiap level pemerintahan mempunyai kewenangan dalam menentukan prioritas dan mengelola sumber dayanya seperti anggaran contohnya. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan pengelolaan sumber daya seperti anggaran dan juga advokasi kepada daerah dan desa ini menjadi lebih penting untuk meminta bagaimana stunting bisa dijadikan prioritas di masing-masing daerah maupun desa. Dan itu tidak mudah, karena memerlukan waktu dan effort lebih untuk melakukannya. Hadirin yang berbahagia, sejak sarana stunting diluncurkan oleh Wakil Presiden pada tahun 2018, upaya untuk melembagakan sarana stunting menjadi peraturan Presiden telah dimulai. Serangkaian diskusi dilakukan bersama dengan kementerian dan lembaga, akademisi, NGO, pihak swasta, organisasi profesi, dan juga mitra pembangunan. Akhirnya, alhamdulillah, pada tanggal 5 Agustus yang lalu tahun 2021, Presiden telah menandatangani Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang utamanya mengadopsi Stranas yang disusun tahun 2018 dengan melakukan penguatan pada 3 hal pokok. Yang pertama adalah aspek kelembagaan. Perpres 72 tahun 2021 secara tegas meminta dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga tingkat desa dan kelurahan. Di tingkat pusat, Bapak Wakil Presiden ditetapkan sebagai Ketua Pengarah dan Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana. TPPS ini bertugas mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting dari mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya. Hal yang kedua, aspek intervensi. Selain 5 pilar utama percepatan penurunan stunting dan intervensi spesifik dan sensitif, Perpres juga mengamanatkan untuk mulai menggunakan pendekatan keluarga untuk memastikan seluruh intervensi yang diperlukan diterima oleh keluarga sasaran prioritas. Sebagai turunannya, Perpres mengamanatkan untuk menyusun yang kita sebut dengan Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia atau disebut dengan Ranpasti sebagai acuan dalam pelaksanaan program ke depan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu perbaikan atau penguatan dalam aspek pemantauan dan evaluasi. Dalam Perpres, diamanatkan untuk dibangun sebuah sistem pemantauan yang terintegrasi, sehingga perkembangan pelaksanaan program dapat dilakukan secara tepat, cepat, dan akurat. Hadirin yang berbahagia, dengan terbitnya Perpres nomor 72 tahun 2021, berbagai penyesuaian kemudian dilakukan dalam pelaksanaan program. Termasuk di dalamnya pelaksanaan 8 aksi konvergensi di kabupaten kota yang selama ini pelaksanaannya didampingi oleh Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Penyesuaian terbesar adalah pada indikator-indikator yang digunakan dalam melaksanakan analisis situasi dan kelembagaan pelaksanaan program di lapangan. Perpres 72 tahun 2021 juga mengamanatkan Kemendagri untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah dalam pelaksanaan program ke depan. Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan bahwa tantangan kita ke depan tidaklah mudah. Karena kita harus bisa menurunkan prevalensi stunting ini sebesar 10% dalam waktu sekitar 2,5 tahun ke depan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kolaborasi antar pihak dalam pelaksanaan program ini untuk memastikan dapat terlaksana dengan baik dan target penurunan dapat dicapai. Ranpasti yang telah disusun oleh BKKBN bersama kementerian lembaga terkait sudah disosialisasikan kepada para pihak di pusat maupun di daerah. Ranpasti tersebut harus menjadi acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan program. Daerah atau pemerintah daerah tidak perlu menyusun rencana aksi daerah, tapi cukup mengacu pada Ranpasti dan intervensi yang ada dalam lampiran Perpres 72 tahun 2021 yang sudah sangat detail. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus memastikan upaya atau cara penurunan stunting untuk menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerahnya masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.